Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Aurelia Santana Putri dari nomor absen 18 selaku perwakilan pengantar dari kelompok pemimpin yang beranggotakan Ali Razan Gani, Arska Khaira Wilda, Hafid Aziz Faristama, Hasna Aulia, Nesya Rafanya Risdianti, Oktavian Iqbal Ramadan, dan Vega C. Guevara Marley. Izinkan kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai teks cerita inspiratif. Subbab yang akan kita bahas di jumpa virtual kali ini meliputi 7 poin, yaitu pengertian teks cerita inspiratif, tujuan teks cerita inspiratif, ciri-cirinya, unsur, struktur teks, struktur kebahasaan, dan cara menyajikan teks cerita inspiratif. Subbab pertama, pengertian teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif merupakan sebuah teks yang berisi tentang kisah-kisah perjuangan hidup seseorang yang memiliki pengaruh terhadap orang lain. Cerita inspiratif dibuat oleh orang yang sudah dalam tarif. Perkenalkan, nama saya Hasna Aulia Hanifa Wazah dari kelas 9C nomor absen 11. Subbab yang kedua yaitu tujuan teks cerita inspiratif. Tujuan dari teks cerita inspiratif yaitu menceritakan kisah perjuangan seseorang, menyampaikan pesan secara tersirat dan tersurat, mengembangkan imajinasi pembaca, menggugah semangat para pembaca, meningkatkan rasa percaya diri pada pembaca, dan menambah pengetahuan. Subbab yang ketiga ada ciri-ciri teks cerita inspiratif. Yang pertama, terdapat 5 bagian struktur teks cerita. Kedua, teks cerita inspiratif menjelaskan atau menceritakan kisah sukses seorang tokoh. Ketiga, menceritakan perjuangan seseorang untuk menaklukkan tantangan dalam hidupnya. Yang keempat, menyampaikan hikmah dari perjalanan hidup seseorang. Yang terakhir, menjelaskan tentang tokoh, kisah hidup, dan hikmah yang bisa diambil dari kisah hidupnya. Sebab yang keempat ialah unsur teks cerita inspiratif. Unsur dalam teks cerita inspiratif terdapat 2 unsur, yaitu yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yang pertama ada tema, kedua tokoh, dan ketiga penokohan atau watak, yang keempat latar, yang kelima alur, yang keenam sudut pandang, dan yang ketujuh adalah amanat. Dan untuk unsur ekstrinsik, yang pertama ada nilai moral dan keagamaan, yang kedua nilai kemanusiaan atau sosial, ketiga nilai etika, susila dan norma, keempat nilai estetika, dan kelima nilai budaya. Subbab yang kita bahas selanjutnya yaitu struktur teks cerita inspiratif. Struktur teks cerita inspiratif ada 5. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan bagian teks paling awal yang biasanya memuat pengenalan tokoh dan pengantar cerita. Lalu ada perumitan peristiwa. Perumitan peristiwa merupakan bagian cerita yang menuju ke konflik. Selanjutnya, komplikasi. Komplikasi merupakan bagian puncak atau inti cerita. Yang keempat ada resolusi. Resolusi merupakan bagian penyadaran tokoh tentang sebuah kebaikan. Dan yang terakhir ada koda. Koda merupakan penutup cerita dan biasanya terdapat kesimpulan dan pesan moral dari cerita. Subbab yang keenam yaitu ciri kebahasaan teks cerita inspiratif. Macam kebahasaan teks cerita inspiratif ada 5. Yang pertama menggunakan kalimat definisi, kalimat tunggal, dan kalimat majemuk. Yang kedua menggunakan konjungsi. Yang ketiga ada kata benda, kerja, keterangan, ganti, dan sifat. Yang keempat menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. Yang terakhir menggunakan kata kias atau metafora. 1. Menggunakan kalimat definisi, tunggal, dan majemuk. Kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan gambaran umum tentang satu hal. Biasanya ditandai dengan kata adalah, merupakan, yaitu. Kalimat tunggal, kalimat yang terdiri dari satu pola kalimat dan memenuhi unsur subjek dan predikat sebagai unsur wajib dan bisa diberi tambahan objek dan keterangan sebagai unsur manasuka. Contoh, Lydia mengambil buku dari rak sebelah timur. Kalimat majemuk terdiri lebih dari satu pola kalimat. Contoh kalimat majemuk ada kalimat majemuk setara.
kalimat majemuk setara yang menggunakan konjungsi koordinatif seperti dan atau tetapi. Contoh, Aska membeli buku dan Hasna membeli pensil. Kedua, majemuk bertingkat. Kalimat yang mengandung satu kalimat dasar dan satu atau berbagai kalimat dasar yang menjadi pengisi salah satu unsur kalimat inti tersebut. Contoh, ibu menyuruhku pulang sebelum turun hujan. Kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan konjungsi. Konjungsi yang pertama yaitu konjungsi pertentangan. Konjungsi pertentangan menunjukkan adanya pertentangan di dalam kalimat, biasanya ditandai dengan kata namun, tetapi, walaupun, dan meskipun. Contohnya yaitu, minum susu itu sehat, tetapi cara konsumsi yang berlebihan akan menimbulkan penyakit. Yang kedua yaitu konjungsi konsekuensi. Konjungsi konsekuensi menunjukkan atau merujuk pada dampak dari tindakan tersebut. Biasanya konjungsi ini menggunakan kata dengan demikian, maka, dan oleh karena itu. Contohnya, hujan di luar sangat deras, maka lebih baik di dalam rumah saja. Konjungsi yang ketiga yaitu konjungsi akibat. Konjungsi akibat yaitu konjungsi yang menghubungkan suatu sebab akibat dari sebuah peristiwa. Biasanya konjungsi ini ditandai dengan kata akibatnya, oleh sebab itu, dan sehingga. Contohnya yaitu COVID-19 semakin merebak belakangan ini. Akibatnya pembelajaran kembali daring. Konjungsi yang terakhir yaitu konjungsi penanda urutan waktu. Konjungsi penanda urutan waktu atau konjungsi yang sering disebut konjungsi temporal ini digunakan untuk menunjukkan urutan waktu. Biasanya konjungsi ini ditandai dengan kata lalu, kemudian, dan ketika. Contohnya yaitu, ketika aku sedang tidur, Papa melakukan pekerjaan rumah. Struktur kebahasaan yang ketiga adalah penggunaan kata benda, kerja, ganti, dan sifat. Yang pertama, ada kata benda. Kata benda dibagi menjadi dua, yaitu kata benda konkret dan kata benda abstrak. Kata benda konkret merupakan kata benda yang memiliki wujud jelas. Contohnya yaitu buku. Yang kedua, kata benda abstrak yang berarti benda tersebut tidak memiliki wujud namun dapat dirasakan dan dimiliki. Contohnya adalah ilmu. Yang kedua, kata ganti. Kata yang bersifat tunggal atau banyak. Yang ketiga, kata sifat. Digunakan untuk menjelaskan sifat atau kondisi suatu hal, baik pada makhluk hidup, benda mati, tempat, atau waktu. Yang keempat, penggunaan kata kerja. Kata kerja juga dibagi dua seperti kata benda tadi menjadi kata kerja transitif dan intransitif. Kata kerja transitif berarti penulisan yang diikuti objek, yaitu benda, frasa, atau kata ganti. Contohnya, Sahara mencuci piring yang baru saja ia keluarkan dari kardus. Yang kedua, kata kerja intransitif berarti penulisan tidak perlu diikuti objek tetapi pelengkap, atau yang berarti tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Contoh, aku meneleponnya tadi malam. Yang kelima, penggunaan metafora. Metafora berarti majas atau gaya bebas yang membandingkan sesuatu dengan yang lain secara langsung. Tujuan metafora sendiri untuk menambah atau membumbui cerita agar menjadi lebih menarik dan penulisan menjadi indah. Kata ini bukan arti yang sebenarnya atau bermakna kias. Contohnya, selepas pertengkaran kemarin, ayah dan ibu memutuskan untuk menuju meja hijau. Meja hijau yang dimaksud merupakan pengadilan. Yang kedua, dia sudah banting tulang untuk menghidupi keluarganya. Kata kias di sini adalah banting tulang yang berarti bekerja keras. Contoh teks cerita inspiratif. Di sini kita menyajikan contoh teks cerita inspiratif yang berjudul Penebang Kayu. Bisa dilihat di layar contoh teks inspiratif dan bagian-bagiannya. Ada orientasi, perumitan masalah, komplikasi, resolusi, dan koda. Itu saja yang bisa disampaikan pada jumpa virtual mengenai teks inspirasi pada jumpa virtual kali ini. Kurang lebihnya dari kelompok pemimpin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.